Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pagi hari ini di dalam doa dan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita berdoa sebelum saya membacakan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita bersama. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena Tuhan. Kami ada di dalam perlindungan, di dalam pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kami mau membaca firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan yang terus akan menjadi kekuatan dan kehidupan dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita garis bawahi tentang bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia hidup dalam dunia ini tidak lepas dari masalah. Dan dalam menghadapi masalah, kita memerlukan kekuatan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya hanya berasal dari Allah, hanya didapat dari Allah. Paulus sebagai seorang rasul membawa jemaat Korintus untuk berpusat kehidupan mereka kepada Allah, yang adalah sumber kekuatan. Dalam Dia atau di dalam Allah ada kekuatan yang melimpah-limpah, dan tidak ada kekuatan yang lebih besar selain kekuatan Allah. Kita hanya bisa berharap dan mengandalkan Tuhan. Itulah iman kita kepada Allah. Kita hanya bisa memusatkan hidup kita kepada kekuatan Allah, karena kekuatan Allah yang akan memampukan kita untuk terus berjalan, untuk terus melangkah, untuk terus berjuang di dalam menghadapi kehidupan ini. Firman Tuhan memberikan janji-janji kekuatan kepada kita sebagai orang percaya. Dan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan kepada umatnya, dan itu akan terjadi dan menjadi pengalaman setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ini pernyataan firman Tuhan pada setiap orang yang percaya bahwa mengandalkan Tuhan ada hal yang Tuhan inginkan kepada umat-umatnya. Dalam Yesaya 40 ayat 29-31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesuh, dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat firman Tuhan ini kita perhatikan dan kita temukan kalimat yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi umat yang mengandalkan Tuhan dan menjadi umat yang terus menanti-nantikan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya suatu kehidupan yang berpusat kepada Allah. Tidak ada Allah yang lain selain Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Menantikan-nantikan Tuhan artinya menjadi umat yang setia, umat yang rendah hati di hadapan Allah. Saudara sekalian, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita mampu merendahkan diri kepada Tuhan, maka kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah akan menjadi pengalaman kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita percaya dan kita melangkah bersama Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Kita ada sampai pada hari ini, pagi hari ini. Semua karena Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kekuatan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup ini bukan dengan kekuatan dan keperkasaan kita, tetapi hanya oleh Roh, hanya oleh Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya tidak mengerti keberadaan saudara, tapi Tuhanlah yang mengerti keadaan saudara. Kita mungkin lelah, kita mungkin capek menghadapi banyak hal. Kita dalam kelemahan menghadapi banyak hal. Tetapi sekalian, kita pegang firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita pegang janji Tuhan pada pagi hari ini. Andalkanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Berada dalam lingkaran Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Hati kita lekatkan kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan, menjadi umat yang setia. Tuhan mengerti, Tuhan paham kehidupan kita. Dan ayat ini akan menjadi pengalaman kita bersama. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kehidupan yang mengalami kelesuan, kelemahan, dan kita taruh firman Tuhan itu, kita pegang janji firman itu, kita simpan dalam hati. Kekuatan firman itu akan menjadi semangat dalam kehidupan kita. Dan kekuatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa kuat dengan suara Tuhan. Kita hanya bisa kuat dengan firman Tuhan. Kita hanya bisa kuat dengan janji-janji Tuhan. Dan kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita tidak hadapi hidup ini dengan kekuatan kita. Kita tidak hadapi ini dengan keegoan kita. Kita tidak hadapi hidup ini dengan kita merasa pintar, kita merasa hebat. Tidak, saudara sekalian. Apapun keadaan hidup kita, bagaimanapun keadaan kehidupan kita, Tuhanlah yang kita andalkan. Tuhanlah yang akan menjadi pusat kehidupan kita. Dan kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Dan kalau kita masih ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, kita bisa bangun dari istirahat tidur kita, kita masih berdoa, kita masih mendengarkan firman Tuhan,
kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas, dan kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan. Saudara sekalian, kita harus menyadari semua ini dari Tuhan. Allah Bapa yang surga yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dia yang memberkati kita. Dia yang menyertai kehidupan kita. Dia yang memulihkan kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, dan kita berdoa kepada Tuhan, biarlah kekuatan yang melimpah-limpah itu terus ada dalam kehidupan kita, terus terjadi dalam kehidupan kita, dan kita mendapat pengalaman dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang kami tinggikan dalam kehidupan kami. Engkau yang kami muliakan Tuhan. Ketika kami mengalami kelemahan, kelesuan, kehidupan yang kami tidak berdaya karena menghadapi banyak hal dalam dunia ini, kami hanya datang kepadamu, mendengarkan firman Tuhan, dan kami taruh firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Biar firman Tuhan itu bekerja lebih dahsyat dalam kehidupan kami. Biar firman Tuhan itu bekerja dengan penuh kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami mengalami seperti apa yang firman Tuhan katakan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Teruna-teruna menjadi lesuh, menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan, akan mendapat kekuatan baru. Kami butuh kekuatan baru dari Tuhan setiap saat. Sebab tanpa kekuatan-kekuatan baru dari Tuhan, kami tidak bisa Tuhan. Tapi dengan kekuatan-kekuatan Engkau berikan dalam kehidupan kami dapat berjalan, kami dapat melangkah, kami dapat berjuang terus menghadap hidup ini Tuhan. Dan semua itu hanya bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan yang Engkau alirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Setiap pemirsa, setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan jamah mereka. Dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus kalau yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, kekuatan firman-Mu ada dalam kehidupan mereka, memberi kekuatan, memberi semangat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.